berjumpa lagi dengan saya Nadila Husen pastinya di acara Ragam Kalbar pada hari ini spesial hari ulang tahun TVRI. Dan hari ini pemirsa spesial sekali karena banyak sekali yang akan kita wawancarai dan juga kita akan melihat beberapa kegiatan yang diadakan di halaman TVRI Kalimantan Barat. Mulai ada gerakan komunitas, gerakan Ayo Menanam, terus juga ada yang sampai yang asosiasi pesulap Kalimantan Barat, dan juga ada lagi nih gimana sih cosplay Jepangan anime yang akan hadir juga pada hari ini. Buat pemirsa yang sudah penasaran ingin menyaksikan, jangan kemana-mana, terus saksikan di Ragam Kalbar pada hari ini. Oke pemirsa, sekarang Nadila bersama dengan komunitas geram. Komunitas geram ini mungkin isinya memang kawan-kawan yang hobinya bertanam. Terus juga masih banyak berlatar belakangkan kurang kepuasan sih terhadap program-program yang udah ada. Jadi kita dari hasil bincang-bincang pingin lebih ikut mengembangkan masalah bercocok tanam ini di tingkat masyarakat gitu kan, melalui komunitas ini. Itu juga tadi kita sudah menyaksikan ya Pak ya pelatihan. Nah, Betul. pelatihan tanam cabai ya tadi ya Pak Iya. ya. Nah, ini juga sih penasaran karena biasanya cabai ini kan ini yang hari-hari di rumah pasti kepake. Ini ada tips-tips khusus nggak sih Pak dalam menanam cabai ini? Kita sih tidak ada itu ya, gitu. Cuma sebenarnya semua tanaman, tapi memang cabai ini kenapa menjadi banyak peminat yang ingin belajar bertanam, karena tingkat kesulitannya cukup tinggi. Kalau kita bicara masalah penyakit atau hamanya, itu paling rentan yang namanya cabai. Jadi dia mulai dari akarnya, batang, daun, buah, itu bisa terserang penyakit semua. Semuanya ya Iya. Pak ya? Akhirnya kalau kita bisa melihat dari kebun-kebun yang besar, yang produksi besar, itu pengamanannya sangat luar biasa. Maksudnya dalam artinya semprotannya maupun bentuk-bentuk pestisida yang ya bentuk racun apa segala macam itu banyak sekali. Makanya kita sangat mengedukasikan ke masyarakat. Kalau bisa setiap rumah tuh bisalah nanam cabai untuk kebutuhan masing-masing. Yang kedua, cabai ini kalau kita serius untuk mengembangkannya, untuk bertanam, kalau dia bagus, sudah seperti ini yang naksirnya banyak ini. Jadi kita bisa jualnya satu per pohon. Jadi nggak jual buahnya lagi. Gitu. Ini mungkin satu pot ini udah bisa jual 100.000. Ini pelajaran PKM Pak. Kan? Sambil kita manfaatkan buahnya untuk kita konsumsi sendiri, begitu ada yang naksir, yang cocok mau beli, bisa dijual, kita bisa tanam lagi kembali. Wah. Nah, itu yang kita selalu kita edukasikan ke kawan-kawan atau ke ibu-ibu di masyarakat. Pertama, kita coba penuhi dulu kebutuhan dapur kita. Mungkin belum bisa menghasilkan, tapi paling tidak dia bisa mengurangi pengeluaran. Itu konsepnya. Kedua, kalau kita telaten, kita udah suka, kita banyak nanamnya, ini kemungkinan besar bisa membantu perekonomian keluarga. Bisa menjadi bisnis. Iya, bisa.
Betul, betul. Itu harapannya seperti itu gitu. Pelan-pelan kita edukasi terus. Betul, wah ini menarik sekali pemirsa. Nah kalau bisa untuk peralatan-peralatan masak itu, nah itu boleh udah kita tanam sendiri di rumah. Oke Pak, ini di menit-menit terakhir ya Pak ya. Iya. Ini pengen nanya juga proyek kedepannya dari Geram ini apa, terus juga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakannya seperti apa. Ada agenda tahunannya atau bagaimana Pak? Agenda tahunan kita hanya show seperti ini. Jadi kita selalu selain kita mengedukasi, kita juga harus menampilkan, memamerkan bahwa yang udah jadi seperti ini loh. Jadi orang percaya ya Pak Iya, ya? mereka percaya dan kita menampilkan tanaman-tanaman yang tadi saya bilang tadi yang udah kita jaga gitu. Dari sisi bibitnya, jenisnya apa segala macam. Kalau kita bilang ini musangking duriannya ya benar-benar di sini ada induknya. Musangking yang udah pernah berbuah apa semacam. Atau jarum mas, kita memang udah kita bina yang punya pohon jarum masnya sendiri gitu kan. Maksudnya kita ajarkan cara merawatnya biar pohon induknya sehat selalu ada gitu. Nah, sampai ke tanaman-tanaman kecil-kecilnya lah kayak cabai apa segala macam gitu kan. Kita selalu berusaha apa yang kita bisa, apa yang kita tahu kita sebarkan gitu kan. Harapannya semakin banyak yang suka bertanam, semakin banyak yang terbantu dan intinya lingkungan kita terjaga. Oke, terima kasih Bapak ya atas waktunya Pak. Kita doain ya pemirsa, semoga Geram ini juga semakin sukses ke depannya ya. Dan mungkin dari ilmu-ilmunya yang sudah ada dari gerakan Ayo Menanam ini dapat diserap oleh masyarakat semuanya di Kalimantan Barat. Supaya, nah ini salah satu visi dari Geram ini adalah untuk masalah sepele ataupun buat bumbu dapur yang sehari-hari kita gunakan itu sudah ada di rumah. Jadi nggak perlu nih, kata Bapak tadi bilang, kalau kita pengen beli cabenya 5 biji sampai ke pasar lagi. Nah, bisa tinggal petik aja di rumah ya tumbuhan-tumbuhan yang ada. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya ya. Mudah-mudahan kita semakin sukses ya Pak ya ke depannya. Oke pemirsa, saat ini Nadila bersama dengan komunitas ya Pak ya. Kita suatu wadah, tempat berkumpulnya semua komunitas yang ada. Jadi asal sejarahnya, kalau dulu kan kita ketahui banyak komunitas-komunitas tuh. Ada komunitas ular, komunitas musang, komunitas kucing, iguana. Tetapi lambat laun komunitas tersebut sudah mulai pudar. Pengertian pudar adalah sudah banyak anggota-anggota komunitasnya yang jarang tampil dikarenakan mempunyai kesibukan tertentu. Akhirnya kami membentuk suatu wadah, sisa-sisa yang ada, baik itu dari komunitas manapun, mari silahkan bergabung. Kalau ini semuanya. Semua apa aja ya? Kalau yang punya gajah mau bawa juga boleh. Ini kalau boleh tahu, untuk saat ini udah tercatat berapa sih ada hewan yang sudah ada? Kalau hewan-hewan sih banyak ya, karena per orang saja rata-rata tidak memiliki satu, kadang 2, 3 dan berbagai macam. Kita kumpulkan saja, kemudian untuk jenis kita lengkap kan. Kalau dulu kan kalau musang aja. Iya. Kalau ini dari ular, iguana, burung hantu, ya kan ya. Ada juga yang juga. Iya. Oke, ini kalau boleh tahu nih Pak, buat pengurusannya sendiri, nah ini kan berbeda dengan hewan-hewan biasa. Ini kalau menurut Bapak yang sudah terkecimpung di dunia ini, ada nggak sih perawatan-perawatan ekstra untuk memelihara binatang-binatang, misalnya disebutkan contohnya aja yang seperti Bapak pelihara gitu. Dan apa tips-tipsnya supaya bisa merawatnya dan juga dia bisa bertumbuh, berkembang biak dengan baik? Oke, yang pertama, sebelum kita memelihara hewan tersebut, kita pelajari dulu. Jangan udah beli, baru kita nanya ini makan apa, ngurusnya bagaimana, itu salah, ya kan ya? Nah, kita mengurus hewan, setiap hewan mempunyai cara penanganan yang berbeda-beda. Salah satu contoh ular. Ular ini menurut saya penanganan paling gampang. Kenapa? Makannya nggak setiap hari. Oh, nggak setiap hari? Ular makan bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Bahkan kalau kita tinggal beberapa bulan pun asal disiapkan tempat minumnya aman. Ini Pak, kalau boleh tahu untuk penanganan sendiri ya, kalau ada penyakit-penyakit dan lain-lain buat hewan yang rentan ataupun wabah-wabah seperti itu. Nah ini mungkin dari Bapak ada tips-tipsnya nggak sih? Oke.
Kita memelihara hewan, kita terhimpun dalam suatu komunikasi, bisa kita katakan komunitas ya. Komunitas kita bukan cuma di sini, kita apalagi dengan medsos sekarang ya, kita komunikasi dengan kawan-kawan di luar, saling tukar pengalaman. Makanya kami itu ada acara gathering setiap minggu, seperti ini ya. Salah satunya menampilkan, kedua kita komunikasi antar teman. Oh dulu kemarin hewan saya begini, dikasih apa nih biar bagus? Oh kasih gini, tukar pengalaman. Tukar pengalaman. Betul. Bahkan beberapa anggota komunitas ada yang dokter hewan. Wah. Nah, kan saling berbagi ilmu seperti apa. Karena kita nggak bisa menggunakan konsep kita pelihara hewan, sakit harus ke dokter hewan. Tidak semua kita mampu. Terkadang penghobi-penghobi ini ada anak sekolahan, ya kan ya. Anak sekolah kalau bawa hewan ke dokter hewan biayanya. Gitu. Jadi dengan kita tukar pengalaman. Hewan saya sakit ini dikasih apa, ya kan ya. Seperti itu. Independent Exotic Pet ini ada nggak sih mungkin visi kedepannya seperti apa, terus juga proyek kedepannya apa, dan juga kegiatan-kegiatan. Adakah agenda tahunan dan lain-lainnya? Kalau agenda, yang pertama kami setiap minggu sore kita mengadakan acara gathering. Mungkin pernah tahu di Bundaran di Gulis? Iya. Kalau dulu di alun-alun? Iya, benar. Setiap minggu sore itu pengunjungnya banyak, terutama anak-anak. Anak-anak itu edukasi dia, ya kan? Itu setiap minggu ya Pak? Setiap minggu sore. Kemudian kita juga sering undangan ke sekolah-sekolah, khususnya TK-TK. Di tahun kemarin jadwal kita full, seminggu bisa 2 sekolah yang mengundang. Nah, karena suatu sekolah yang udah mengundang, anak-anak senang, gembira, sekolah lain iri. Iya. Pengen juga. Lihat juga. Betul. Karena ini sambil edukasi ya Pak? Sambil edukasi. Anak-anak udah lihat senang seperti itu. Kemudian apa visi dan misinya? Ya kami bukan cuma sekadar hobi, kami pengen menyampaikan kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat kita kalau melihat hewan, apalagi ular nih, suatu ketakutan. Iya, saya juga sebenarnya takut ya pemirsa dengan ular. Masalahnya apa dengan ular ini? Iya, cuman kan? karena awalnya itu ngelihatnya tuh. Bukan. Karena kita dari kecil nih Pak iya, ya, betul. Ini mohon maaf gitu. nih, ini mohon maaf kalau Betul. dari kecil kita sering ngelihatnya benda-benda yang jahat ditakuti dan juga yang kita. gambaran dari yang roh-roh jahat yang lain itu berbentuk ular. Jadi ketika kita melihat ular sendiri, ini kadang ada betul. rasa takut sendiri gitu. Sesuatu yang diciptakan buat menakut-nakutin. Iya. Orang tua dulu selalu melarang, jangan main ke situ nanti kamu digigit ular. Betul. Akhirnya udah besar takut ular. Iya. Jangan nangis kalau nangis nanti disuntik. Anak kecil kalau ada suntik kan takut. Betul, Seperti itu. betul. Kami bawa burung hantu. Mungkin lebih serem lagi kan? Wah, burung hantu itu kayaknya kayak gimana kan? Di sini kami bawa. Padahal itu nggak seperti itu ya? Iya, malah imut lucu. Seperti itu. Nah, Betul. kegiatan-kegiatan kami itu banyak diminati banyak orang. Oke, Pak Jul, makasih banyak Pak Sama-sama. Jul buat waktunya dan juga informasi-informasinya gitu. Ya, terima kasih ya. Ya, oke. Mudah-mudahan ya di sini juga bisa untuk menginformasikan lagi ya Ya. buat masyarakat-masyarakat yang datang di halaman TVRI pada hari ini. Ya. Sekali lagi makasih atas waktunya ya. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi Pak Jul. Lagi nih kan, keluar lagi, nah itu bisa tuh. Bisa, cari aja. Getahnya di sini kan aku giniin berubah jadi duit gitu. Pemirsa, saat ini Nadila bersama dengan komunitas Asosiasi Sulap Kalimantan Barat. Ini dengan abang siapa nih Bang namanya? Dengan Bang Agustin. Wah, ini tertarik nih Bang tentang sulap di Kalimantan Barat karena mungkin buat sebagian masyarakat Kalimantan Barat ini masih belum tahu ternyata ada asosiasi sulap ini di Kalimantan Barat. Ada. Nah, kok bisa sih terbentuk komunitas asosiasi sulap Kalimantan Barat ini? Boleh diceritain Bang? Jadi asosiasi sulap Kalimantan Barat itu berdiri udah hampir 1 dekade, 2014 awalnya. Nah, dari sulap-sulap yang ini mencar-mencar ini, ada yang di Pontianak, ada yang di Melawi, ada yang di Sanggau gitu kan. Akhirnya ya karena sulap itu kalau sendirian tuh kayaknya tuh orang aneh kalau main sulap tuh. Iya. Kesana. Jadi pada 2013, 10 tahun yang lalu teman-teman punya ide gimana supaya kita ngumpul rame-rame nih gitu. Dan akhirnya 2014 kita bikin namanya West Borneo Magic Gathering pertama. Nah dan itu awal kebentuknya akhirnya asosiasinya berdiri di tahun yang sama gitu kan, dan sampai sekarang gitu. Tujuannya supaya ini aja supaya ada persaudaraan sih di semuanya. Jadi dan kalau umpama ada yang mau belajar sulap tahu tempat yang benernya di sini. Ini
kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan dari Asosiasi Sulap Kalimantan Barat ini apa-apa aja? Apa mungkin ada agenda tahunannya atau mungkin ada merekrut buat tim-timnya dan sebagaimana? Nah, ini boleh dijelasin sedikit. Kalau untuk agenda tahunan Asosiasi Sulap Kalimantan Barat itu yang tadi West Borneo Magic Gathering. Nah, kita adakan setiap setahun sekali. Dan itu memang seluruh pesulap dari kabupaten kota ngumpul tuh. Nah, kita adain di 2 kota, kalau nggak di Pontianak, di Singkawang, di Kota Madia gitu. Tapi diselingi, kalau setiap tahun kan agak jauh tuh. Nah, antara setahun pertama sama tahun berikutnya, nah itu kan kita kasih acara namanya mini gathering. Dan selain acara sulap, kita bisa bikin acara lain, misalnya workshop. Workshop itu biasa kita pembelajaran sulap umpamanya. Terus kita biasa bikin film. Nah, dulu pernah bikin film sulap dulu ya. Walaupun udah nggak bikin lagi gitu ya. Tapi kita pokoknya intinya kita bikin kegiatan yang selalu ada hubungannya sama sulap gitu. Ini trik sulap yang paling gampang dan paling susah yang pernah Abang lakukan itu apa? Sulap itu sebenarnya nggak ada yang susah, sebenarnya gampang sekali sulap gitu ya. Nah, karena sulap itu biasa dengan benda sehari-hari atau dengan hal-hal yang sederhana umpamanya itu bisa dilakukan. Cuman karena rahasianya kita jaga dan nah itu yang bikin kayaknya kok ini kayaknya rumit nih. Padahal kalau dipelajari itu sebenarnya sangat gampang gitu. Sangat gampang gitu. Bahkan ada anak SMP yang ikut pelatihan kita biasa seminggu kemarin main udah langsung manggung biasa. Wow. Udah bisa manggung. Jadi segampang itu ya? Ya, sulap itu benar gampang kalau mau, cuman memang etikanya kita selalu jaga. Jangan sampai rahasianya, karena biasa rahasianya sangat simpel gitu. Saking simpelnya, nah penonton mikir, wah ini kayaknya sesuatu nih. Padahal ya itu tadi, semuanya sebenarnya sulap itu sains. Nah itu ilmiah sebenarnya. Oke, kalau buat sulap ini ada faktor-faktor penentunya nggak sih? Kalau saya waktu itu pernah dengar katanya harus bertumpu dengan kecepatan tangan, terus juga harus. Nah kalau menurut Abang nih, faktor-faktor yang bisa menentukan keberhasilan dari sulap itu apa, Bang? Ya. Sulap itu sebenarnya cuma 2. Ada yang sulap yang kelihatan, ada visual, ada sulap yang dia nggak kelihatan. Nah, kalau bagi orang yang senang sulap yang visual, biasanya memang kecepatan tangannya. Nah, itu kombinasi antara skill dan supply. Nah, skillnya dia ngelatih. Nah, supply-nya ada beberapa alat yang memang harus dibeli gitu kan. Tapi bagi orang yang mungkin kemampuan verbalnya bagus nih, karena dia kan ngomongnya bagus nih, speakingnya. Nah, ada sulap tuh yang memang khusus untuk orang-orang kayak gitu. Misalnya mentalism itu kemampuan verbalnya, dia nggak ada visualnya. Tapi begitu dimainkan dia bisa baca pikiran orang, bisa prediksi sesuatu. Nah itu cocok bagi orang-orang yang verbal. Bahkan nggak jarang yang biasa pesulap yang alirannya mentalism, biasa sama. Jadi kalau sampingan jobnya MC juga gitu, karena memang jago itu dia jago ngomong gitu, komunikasinya jago. Ya, ini public speakingnya public udah speaking bagus jago banget, gitu. gitu. Jadi cocok kalau untuk sulap yang sifatnya mentalism, baca pikiran atau hipnosis umpamanya kayak gitu. Oke Bang Agus, ini kita boleh nggak sih melihat sedikit aja nih tips sulap yang paling sederhana versi dari Bang Agus ini biar masyarakat juga bisa melihat nih. Salah satunya aja, contohnya aja. Misalnya kayak, nah ini kan dia pakai nih kayak karet gelang gitu kan. Iya. Sebenarnya pakai sehari-hari gitu. Nah ini bisa dijadiin alat sulap umpama nih. Oh ada ini, bisa nemu di mana? Bisa diambil nih. Lihat aku lihatin satu trik gitu. Aku taruh di tangan. Nah ini dia bisa dari belakang kayak. Nah aku taruh di sini gitu. Taruh jari di sini gitu. Dia pindah ke sini. Wow. Nah, atau umpamanya taruh di sini umpamanya kan. Nah, diginiin, taruh di sini. Nah, dikit kayak gini. Kalau ditekan dia tembus ke bawah nih. Kalau ditekan 1, 2, dia tembus ke bawah. Nah, sederhana hanya dengan menggunakan karet gelang kayak gini. Udah bisa. Karet aja ya gelang, sebenarnya udah bisa dilakukan. Apalagi dengan yang lain-lain. Dengan yang lain-lain gitu. Berarti benda-benda sehari-hari kayak sendok, garpu, topi, pakaian semuanya bisa. Apapun bisa gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan untuk berbagi sedikit lah ya informasinya tentang sulap seperti apa, karena mungkin sulap ini sering terlihat tapi masih banyak kita yang tidak menyadarinya berada di sekeliling kita, benar ya? Dan untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih banyak lagi mau melihat ya pada hari ini spesial hari ulang tahun TVRI, tentang nanti masih ada cosplay dan lain-lain. Langsung aja terus saksikan, jangan ganti channel, terus di TVRI Kalimantan Barat. Oke pemirsa, nah sekarang saya juga bersama dengan komunitas bsco.ind, benar ya Bang ya? BCSO. Kak Dewi dan juga Bang Arvin. Ini saya ngeliatnya bagus banget ya gitu ya dengan komunitas ini gitu ya. Ini boleh diceritain nggak sih sejarah singkat bisa berdiri komunitas ini seperti apa awal mulanya nih Bang?
Oke, sejarahnya ini agak lucu sebenarnya. Iya, kok lucu? Berawal dari 5 orang teman yang sedang sleep call bareng gitu. Wah. Sleep call bareng, gimana kita iseng-iseng ngomong, kita sering ngumpul bareng nih. Gimana kalau kita dirikan komunitas aja? Dan besoknya berdirilah. Wah, komunitas besok itu langsung berdiri. Berarti segercep itu ya? Iya, betul. Segercep itu. Sat-sat aja lah. Kapan itu tercetusnya dan berdirinya itu? Pada tanggal 21 Oktober tahun 2022. Wah, berarti belum setahun ya? Belum setahun, tapi puji Tuhan udah lumayan besar. Iya, begitu ngelihatnya juga di sosmednya ya, followersnya juga udah banyak dan kita ngelihat sekarang juga udah rame banget masanya yang datang. Nah, kalau kita boleh tahu nih Bang, boleh diceritain Baik. juga ya sama kakak, Ya. ini tentang perlombaan-perlombaan yang ada. Oh, gitu. Terus juga gimana cara menilainya dan juga untuk mengumpulkan massa serame ini. Nah, Baik, boleh. mungkin bisa saya coba. Di sini kita ada lomba singing competition, terutama lagu Jepang, karena eventnya kan event Jepangan Iya. hitungannya. Iya, yang dinilai dari ini singing competition ini adalah vokalnya, terus nada yang ini, nadanya, penampilannya, kostumnya juga begitu. Ini kan biasanya disebutnya orang yang suka Jepang ini wibu ya. Iya, Wibu dipanggil di begitu. Pontianak atau Kalimantan Barat ini ramai nggak sih? Rame banget. Ramai banget, apalagi semenjak Covid kemarin Iya. itu ramai banget, Iya. membludak Beneran langsung. ramai banget. Iya, bahkan Yang sekarang baru tahu langsung ini kan bisa lebih banyak lagi dari sebelumnya. Nah, ini penilaian cosplaynya seperti apa sih? Nah, kan kalau buat orang awam kan kita cuma ngelihat dari fisiknya doang gitu ya. Baik. Tapi kan biasanya ternyata ada lagi penilaian-penilaian lain yang dipertimbangkan. Ya. Nah, itu seperti apa? Ini mungkin pengetahuan umum aja ya. Iya, Karena umum di sini aja. kan kalau untuk kompetisi cosplay itu biasa dibagi jadi dua. Coswork competition dan cosplay competition. Kalau coswork itu lebih kayak acara fashion show, tapi dia busananya kayak anime seperti Naruto. Contohnya One Piece, Luffy gitu. Berarti Memperagakan itu masuk karakternya. juga tuh? Tapi lebih singkat, sekitar 15 detik. Penilaiannya juga simple. Kostum, gerakan, sama make up aja paling. Nah, kalau yang lainnya? Ya, yang satunya cosplay competition itu lebih ribet. Karena dia ada blockingan panggung, ada bikin kayak penirukan scene-scene setiap anime. Misalnya si Naruto lagi kelahi nih. Ini contohnya 2 orang nih. Naruto Sasuke lagi kelahi. Karena One Piece sama karakternya siapa? Satu lagi lagi kelahi sama temennya Zoro misalnya. Lagi kelahi kan. Itu ditirukan adegannya biasanya lebih panjang, bisa 3-5 menit. Satu orang. ya lebih singkatnya itu seperti mini drama lah. Mini drama. Oh, jadi kayak ada mini drama gitu ya? Mini drama versi animenya nih. Versi animenya, wah seru banget loh berarti pemirsa. Iya. Nah, ini kalau bisa serame ini dan juga banyak kayak itu, ini ada tips-tipsnya nggak sih? Dari Tipsnya abang-abang? sih itu sih banyak-banyak promosi aja sih. Promosi aja. Ya promosi. Di sini kan banyak beberapa komunitas yang tersebar nih. Komunitas kayak pecah-pecahan, banyak kok di sini. Komunitas anime itu banyak banget. Kalau disebutin satu-satu lama. Pengen nanya juga nih buat komunitasnya, mungkin ada nggak sih project-project kedepannya apa, terus visi-visinya apa supaya lebih maju lagi nih dari komunitasnya, boleh disampaikan. Baik, untuk proyek kedepannya tuh mungkin akan membuat acara lagi pada saat ulang tahun anniversary BCSO. Yang pertama ya? Yang pertama tanggal 21 Oktober 2022. Nah, itu boleh nggak sih di-spill tipis-tipis dulu akan ada apa-apa aja nih? Kita rencana sih kemungkinan besar akan mengundang bintang tamu. Wah, ada gestarnya. Ada gestar. Nanti kita lihat ya siapa. Siapa ya? Yang tapi intinya juga yang dari Jepangan juga nih Pasti ya. yang dari Jepangan. Dan dia juga udah berpengalaman di dunia ini, jam terbangnya udah tinggi, prestasinya juga udah banyak. Oke, terima kasih banyak nih buat abang Baik. kakak yang sudah meluangkan waktunya Terima kasih. ya. Semoga komunitasnya bertambah lebih besar lagi, makin dikenal lebih banyak masyarakat luas dan juga anniversary-nya nanti berjalan dengan sukses. Amin banget. Amin, amin. Makasih abang kakak. Terima kasih. Oke pemirsa, Sense
sekali kita sudah berada di akhir acara kita pada hari ini, yaitu di Ragam Kalbar spesial Hari Ulang Tahun TVRI. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Buat yang sudah menyaksikan, jangan lupa untuk menyaksikan juga di live streaming channel YouTube TVRI Kalimantan Barat. Dan sampai jumpa di Ragam Kalbar berikutnya. Dadah!